Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, Miss akan mengajarkan pendidikan agama Islam dan budi pekerti mengenai sifat keteladanan Nabi Muhammad SAW dan sifat percaya diri yang dimiliki Nabi Muhammad SAW. Sebelum Miss mulai pelajaran pada kesempatan pagi ini, mari kita sama-sama mengucapkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sudah dipersiapkan alat tulis, buku tulis, dan buku paketnya? Alhamdulillah sudah ya. Sebelum kita mulai, mari kita buka halaman 3 dalam buku paket pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Simak ya semuanya. Yang pertama itu kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW disebut juga Sayyidul Anbiya. Ada yang mengetahui Sayyidul Anbiya itu apa? Sayyidul Anbiya itu adalah pemimpin para nabi. Jadi Nabi Muhammad SAW itu menjadi pemimpin para nabi dan rasul. Beliau memiliki sifat yang mulia. Sifat yang mulia yang dimiliki Nabi Muhammad SAW tersebut sudah dimiliki Nabi sejak Nabi kecil. Nah, Nabi terlahir dalam keadaan yatim. Kenapa dibilang yatim? Karena ayahnya telah meninggal ketika Nabi Muhammad berada di dalam kandungan. Setelah Nabi Muhammad berumur 6 tahun, ibunda Nabi Muhammad SAW meninggal pula. Maka di situ Nabi Muhammad menjadi yatim dan piatu. Ketika ayah dan ibundanya meninggal, Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya, yaitu ayo siapa yang tahu kakeknya Nabi Muhammad siapa? Ya betul, kakeknya Nabi Muhammad SAW adalah Abdul Muthalib. Pada usianya 8 tahun, sang kakek meninggal. Kemudian ketika kakek Nabi meninggal, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Sejak kecil Nabi Muhammad sudah memiliki sikap mandiri. Pada usianya yang 8 tahun, Nabi sudah mengembala kambing. Karena kejujurannya, banyak penduduk Mekah yang menitipkan kambing untuk digembalakan oleh baginda Nabi. Kemudian Nabi diberi upah oleh pemilik kambing tersebut. Dan upahnya digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya seperti makan, berdakwah, belajar, dan lain sebagainya. Nabi Muhammad juga belajar merawat unta dan mengikat tali pelana. Dalam waktu yang singkat, Nabi Muhammad SAW sudah mahir melakukannya. Pada usia Nabi Muhammad 12 tahun, Nabi Muhammad ikut berdagang oleh pamannya ke negeri Syam. Dan beliau bekerja di tempat Khadijah. Bekerja sebagai apa? Menjadi pengantar barang dagangan bersama kafilah dagang. Nabi Muhammad SAW menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Khadijah sangat puas dengan pekerjaan yang dilakukan Nabi.
Kemudian di mata penduduk Mekah, Nabi Muhammad sangatlah dipercaya. Maka dari itu Nabi Muhammad diberi julukan Al-Amin. Al-Amin itu yang berarti orang yang dapat dipercaya. Nabi Muhammad mempunyai sifat jujur, mandiri, dan tanggung jawab. Suatu ketika para pemimpin kabilah Quraisy berselisih mengenai apa nih? Mereka berebut siapa yang meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah. Para pemimpin kabilah saling berebut. Mereka merasa paling berhak menempatkan Hajar Aswad kembali ke tempatnya. Karena tidak ada yang mengalah, akhirnya mereka bertengkar. Para pemimpin kabilah Quraisy bertengkar mengenai peletakan Hajar Aswad di Ka'bah. Salah satu pemimpin kabilah mengusulkan supaya menunjuk Nabi Muhammad SAW untuk memutuskan perselisihan antara kabilah Quraisy. Dengan percaya diri, Nabi Muhammad melepaskan surban yang dipakai dan menggelarnya. Untuk apa Nabi Muhammad melepaskan surban yang dipakai dan menggelarnya itu? Untuk memegang tepi surban, dan Nabi meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengah Ka'bah. Dengan cara tersebut, semua pemimpin kabilah memiliki hak yang sama. Masing-masing kabilah merasa dihargai dan karena mendapat kesempatan untuk meletakkan Hajar Aswad. Kemudian para kabilah bersatu kembali. Mereka memuji keputusan Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi berdakwah, banyak yang menentang, salah satunya dari kaum Quraisy. Nabi berdakwah itu adalah mengajak umat untuk masuk Islam dan meninggalkan menyembah berhala, meninggalkan orang-orang yang menyembah berhala. Itu Nabi Muhammad SAW tidak takut dengan ancaman kaum kafir Quraisy. Nabi meyakini kebenaran ajaran Islam yang dibawanya. Sikap mandiri dan percaya dirinya sudah tumbuh sejak kecil. Sifat Nabi Muhammad SAW haruslah diteladani agar kita menjadi orang yang sukses seperti Nabi Muhammad SAW. Pada intinya, dari kisah Nabi Muhammad SAW tersebut diperoleh beberapa keteladanan. Yang pertama, Nabi Muhammad adalah insan yang memiliki akhlak yang mulia. Yang kedua, Nabi merupakan orang yang sabar dan tabah dalam menghadapi segala ujian. Yang ketiga, Nabi seseorang yang pemberani, yang meyakini kebenaran ajaran Islam yang dibawanya. Yang keempat, Nabi merupakan pemimpin yang adil, mandiri, percaya diri, dan mau menghadapi pendapat orang lain. Yang kelima, senantiasa mengajak umatnya ke jalan yang benar, yaitu menyembah Allah dan meninggalkan menyembah berhala. Yang keenam itu senantiasa menyeru dan menyebarkan perdamaian dan niat baik dengan sesama manusia. Itulah kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua itu ada mengenai percaya diri dan mandiri. Sikap percaya diri tadi sudah dimiliki Nabi Muhammad. Terus sikap mandiri juga dimiliki Nabi Muhammad. Sikap percaya diri yang harus dimiliki oleh kamu seperti apa? Yaitu harus yakin bahwa belajar akan membuat kita pintar. Makanya kamu semua anak-anak Miss harus belajar dengan giat dan harus percaya diri bahwa sesungguhnya
Allah dapat memudahkan kesulitan yang ada dalam diri kita jika kita ingin bersungguh-sungguh dalam belajar. Dan yang kedua itu sikap mandiri. Mandiri adalah melakukan sesuatu sendiri tanpa meminta bantuan orang lain. Seperti apa? Bangun tidur, kita harus merapihkan kamar kita sendiri tanpa meminta bantuan kepada ayah bunda. Belajar, kita pun mempunyai tanggung jawab tersendiri. Itu contoh yang harus diteladani pada diri kita masing-masing, diri kamu, diri Miss juga. Sudah ya pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga semuanya dapat memahami apa yang Miss ceritakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.